Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, Fadilatul Mukarramin, para tuan guru, para bini sepuh, para hadirin, wabil khusus sahibil fadilah, akhil mahbub, hadratul mukarram, tuan guru lalu makmur. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, dan terus berkhidmah untuk izzul Islam wal muslimin. Panjenengan yang hadir di majelis ini, kita semua mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dijauhi dari musibah, dari bala, dari penyakit. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan anak keturunan kula kala jenengan jadi anak yang soleh-solehah. Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, saya ini tidak bisa bahasa Lombok karena saya ini kantornya di Jakarta, di kantor Lazisnu, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tinggalnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tahu Jember, Bu? Oh, belum pernah ke sana. Tidak ada orang Jember di sini. Tidak ada orang Jawa Timur. Oh, berarti orang Jawa Timur tidak laku ke orang Lombok. Kalau orang Lombok banyak yang laku di Jember. Ya karena cantik-cantik mungkin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya saya kesini ini saya sangat kangen. Saya sudah berjanji kepada Tuan Guru lalu makmur, saya akan nyambangi beliau waktu beliau sakit. Masya Allah, kami dengan teman-teman mendoakan mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan, karena beliau dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan oleh kepentingan agama, dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Tuan Guru lalu makmur ini ibu-ibu bersahabat sejak kecil dengan saya di pondok. Sama-sama tahu disangsi oleh kiai saya. Saya disangsi menghadap matahari mulai jam 7 sampai jam 12 sampai duhur. Kuat ibu menghadap matahari. Tuan Guru lalu makmur disangsi 3 hari 3 malam zikir dengan kaki 1. Bayangkan, zikir baca qul huwallahu ahad 3 hari 3 malam, hanya istirahat makan dan sholat, disuruh melanjutkan. Beliau kuat. Makanya saya yakin beliau ini memang khasaisul ummah,
umat Rasulullah yang khusus untuk menyebarkan dinul Islam di tengah-tengah masyarakat. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau Tuan Guru Lama sehat walafiat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, memang tugas santri, tugas kiai, tugas tuan guru itu ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Tahu artinya, Bu? Ada yang tahu, ada yang tidak. Lanjut. Terus. Baik. Saya khawatir saya berbicara ibu tidak mendengarkan. Lanjut, G. Wa ila thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullah. Ketika Nabi Saleh diutus oleh Allah, maka apa tugas yang pertama? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Menyembahlah kamu kepada Allah, Tuhan yang patut kita sembah. Tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang maha kuasa di dunia, di alam semesta ini, yaitu Allah. Jadi tugas utama santri, tugas utama kiai, tugas utama tuan guru, bagaimana menciptakan masyarakat supaya masyarakat bertauhid, menyembah kepada Allah. Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah. Itu. Monggo Bu, bareng-bareng ya. Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah. Allah, 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 tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang disembah kecuali Allah. Saya dengar cerita tadi sebentar dari Tuan Guru Lalu Makmur. Ada seseorang yang ngopeni masjid ini. Masjid ini sempat vakum, nggih. Sempat tidak ditempati, tapi diopeni oleh Tuan Guru Lalu Makmur, diopeni oleh sahabat-sahabat Tuan Guru Makmur. 16 tahun dari Mataram pergi ke sini ngopeni masjid. Ini adalah untuk supaya masyarakat menyembah kepada Allah. Kullu ma nadaitu yahu qala ya
abdi ana. Nah, saya dapat wiritan ini barusan saya 1 bulan di Mekah dan di Madinah. Saya diutus oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya membawa jemaah umrah. Banyak ketemu dengan orang-orang Lombok di sana. Ketemu dengan santrinya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Alhamdulillah bisa sowan kepada Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, salah satu wiritan atau ijazah yang saya peroleh bacaan tadi. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana. Jadi dalam syair ini ibu-ibu, ketika kita kullama nadaitu yahu, ketika seorang hamba Allah itu berdoa, ya Allah, Allahumma Rabbana. Ketika hamba Allah itu berdoa, apa katanya Allah? Qala ya abdi anallah. Wahai hambaku, saya ini Allah. Minta apa kamu kepada Allah? Jadi tugas dari santri, tugas dari tuan guru, tugas dari tuan guru lalu makmur mengadakan majelis taklim di mana-mana ini supaya masyarakat bertauhid, masyarakat menyembah kepada Allah, masyarakat yakin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Panjenengan Bu pernah susah apa tidak? Pernah. Siapa manusia di dunia ini yang tidak pernah susah? Gak ada. Siapa di dunia ini yang tidak pernah diuji oleh Allah? Gak ada. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i ila akhirih. Seluruh manusia yang ada di dunia ini pasti diuji oleh Allah. Panjenengan kalau susah nangis kepada siapa Bu? Jangan nangis ke suaminya, jangan nangis ke orang tuanya. Kalau ibu-ibu bertauhid, nangis kepada Allah, sujud kepada Allah. Ista'inu bis sabri wassalah. Itu kuncinya Bu. Jadikan kesabaran, jadikan salat sebagai penolong di dalam menghadapi ujian, di dalam menghadapi kesusahan, di dalam menghadapi keruwetan hidup apapun. Allah lah yang akan memberikan jalan keluarnya. Yakin tidak yakin? Yakin tidak yakin? Alhamdulillah, berarti masyarakat Lombok ini bertauhid. Allahumma. Nah, majelis taklim itu pelantara Bu, untuk menyelesaikan segala keruwetan-keruwetan. Panjenengan kalau ruwet, jangan ke karaoke, jangan ke tempat maksiat, jangan ke tempat hiburan-hiburan, datanglah ke majelis taklim, zikir, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Makanya Bu, ada seorang ulama mengatakan, bahasa Indonesianya begini,
andai kata orang itu diberitahu pahalanya oleh Allah, orang yang datang ke majelis taklim, pasti orang itu, andai kata ini perang, harus berperang katanya. Andai kata ini jauh, dia akan berangkat dengan sekuat tenaga datang ke majelis taklim, karena majelis taklim pahalanya sangat besar bagi orang yang datang, yang hudur ke majelis taklim. Insya Allah keruwetan-keruwetan panjenengan itu akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Jadi tugas ulama, tugas kiai, tugas tuan guru, bagaimana masyarakat bisa bertauhid. Kalau di pondok kan ada aqaid yang 50. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayas sama basar kalam qadiran muridan ayat sami'an basiran mutakalliman. Harus hafal aqaid yang 50 itu. Sifat wajib bagi Allah supaya kita menjadi hamba Allah yang bertauhid, hafalkan gig. Nah, kalau perlu di majelis taklim tuan guru nanti dibaca bareng-bareng. Insya Allah. Selanjutnya di dalam ayat ini, terus apa tidak Bu? Terus nggih? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Hai manusia, kata Allah, kamu diciptakan dari bumi, kamu diciptakan dari tanah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kamu diciptakan dari tanah, maka punya beban kewajiban, punya beban amanat dari Allah. Kita diminta untuk memakmurkan bumi. Salah satu memakmurkan bumi, rawatlah masjid, rawatlah majelis taklim, rawatlah madrasah, rawatlah pondok pesantren, rawatlah majlis-majlis Al-Quran. Karena itu yang bisa memakmurkan bumi dan dijauhi dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin apa tidak yakin? Yakin ge? Yakin. Saya khawatir orang Lombok ini dulu pernah terjadi gempa. Ingat Bu? Nah, saya khawatir kalau kita banyak bermaksiat, kalau banyak masyarakat sudah meninggalkan masjid, kalau banyak masyarakat sudah tidak memakmurkan masjid, tidak memakmurkan majelis taklim, malas datang ke majelis taklim, saya khawatir azab Allah akan turun. Na'udzubillah. Oleh karena itu, para hadirin, tugas atau amanat dari manusia yang diciptakan dari tanah oleh Allah, kita diminta untuk memakmurkan bumi, menciptakan kehidupan yang maslahat,
menciptakan kehidupan yang harmoni, cinta damai, rukun, hidup tentram, aman. Saya napa wabatan? Enak apa tidak hidup damai? Enak kan? Jaga kerukunan, jaga keperdamaian. Insya Allah dengan memakmurkan masjid, dengan memakmurkan majelis taklim, rahmat Allah akan turun. Allahumma dimurahkan rizkinya oleh Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dunia saat ini sedang dalam keadaan sebenarnya sakit. Panjenengan tahu di Amerika satu provinsi terbakar, rumah miliaran, triliunan, pabrik-pabrik terbakar. Pernah dengar Bu? Pernah. Israel terbakar tanpa perang. Coba siapa yang membakar? Malaikat-malaikat Allah diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan sampai malaikat-malaikat yang ganas yang diturunkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bisa menurunkan malaikat rahmat membawa rizki. Salah satu caranya Bu, ibu-ibu harus bisa bangun pagi. Sebelum subuh sudah bangun, jangan sampai tidak sholat subuh. Karena orang yang sholat sunat qabliyatas subih itu fadilahnya luar biasa. Itu sebenarnya orang yang paling kaya, karena pahalanya seperti dunia dan seisinya. Siapa orang kaya? Orang yang mau sholat fajar itu. Makanya ibu-ibu, para hadirin, mari makmurkan masjid dengan sholat. Insya Allah malaikat rahmat akan datang. Malaikat rahmat akan turun mendampingi kita, membawa rizki, membawa ma'unah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, para hadirin, mari, ini ijazah dari Gus Dur. Daunnya Ki Haji Abdul Rahman Wahid, supaya salat, supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah, baca ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Nah, ketika balligh maqasidana itu ingatkan seluruh hajatnya jenengan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Ye. Tapi yang khusus saya datang ke sini ini sebenarnya ingin mendoakan sahabat saya, saudara saya, Tuan Guru Lalu Makmur. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, diberi kesehatan kembali oleh Allah, karena beliau dibutuhkan umat, dibutuhkan untuk perjuangan Islam, tidak hanya di Lombok tapi di Nusantara. Sehingga beliau, kami berharap kalau sudah sembuh bisa dakwah di Jember lagi, bisa dakwah ke Jakarta, ke Bandung dan lain sebagainya. Istrinya sudah cukup, jangan ditambah lagi. Saya kalah. Kalau ke luar negeri saya pernah diutus ke Inggris. Beliau belum pernah. Saya di Inggris, kemudian ke Vietnam, ke Thailand, Brunei, ke Abu Dhabi, pokok keliling luar negeri. Nah, beliau itu kalau sehat saya doakan, saya akan bawa beliau ke luar negeri nanti. Nah, tapi saya kalah. Beliau bisa nikah lebih dari satu, saya cuma satu. Saya ini takwa Bu, takut kepada yang tua.
Jadi punya kelebihan masing-masing. Nah, nanti ibu-ibu ini saya minta ya Rabbi bil Mustafa ini beli maqasidana, nanti beli maqasidana bayangkan raut wajahnya Tuan Guru lalu makmur, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Nggih? Karena beliau sangat dibutuhkan oleh umat. Monggo bareng-bareng 3 kali nggih. 3 kali yang khusyuk jenengan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hamin minal ahwali muntahimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.